Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Irma selaku host hari ini dan seluruh pendengar setia Mutiara Pagi RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini bisa kembali kita bersama-sama menjalin merajut silaturahim melalui acara Mutiara Pagi. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam Allah tetapkan atas baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan kita sekalian selaku umat dan pengikutnya yang senantiasa berupaya mengikuti sunnah-sunnahnya, mendakwahkan ajarannya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Tema pagi ini sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Mbak Irma, yaitu tentang ada 12 atau 11 golongan orang-orang kafir yang nanti saat bangkit setelah alam kubur itu dengan berbagai macam corak dan perilakunya. Dan ada satu golongan ahli surga yang membedakan dari mereka. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, barangkali tema ini pernah diangkatnya di dalam kajian atau ceramah-ceramah, tetapi tidak mengapa kita ulas kembali agar bisa menjadi pelajaran bagi kita umat akhir zaman. Sebelum kita menyampaikan 11 golongan orang kafir yang nanti akan bangkit setelah alam kubur, ini dimulai dari saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat sedang membahas, sedang mengkaji tentang Quran surat An-Naba, yaitu Quran di surat nomor 78. Salah satu di antara kelebihan para sahabat itu bahwa mereka adalah orang-orang yang begitu antusias untuk mengetahui isi kandungan Al-Quran. Dan mereka mendapatkan satu anugerah karena di tengah-tengah mereka ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang tahu betul tentang pesan-pesan Al-Quran. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat mengkaji atau membaca, mengupas tentang surat An-Naba, pas ketika sampai kepada ayat yang ke-18 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Saya ulangi sekali lagi. Ketika sampai kepada ayat Yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja, ini agak terjadi satu bukan jeda ya. Ada satu sahabat yang tiba-tiba bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ayat yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja itu? Ayat ini kalau diterjemahkan adalah yaitu hari yang waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Saya ulangi sekali lagi. Ayat ini kalau diterjemahkan kurang lebih begini, yaitu hari yang waktu itu ditiup sangkakala, lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Nah, ayat ini menjadi satu pertanyaan bagi salah seorang sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal.
Ditanyakanlah kepada Rasulullah, apa maksud kandungan ayat ini ya Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat dikatakan mendengar pertanyaan Muadz bin Jabal, tiba-tiba Rasulullah meneteskan air mata, kemudian dengan terbata-bata menjawab, ya Muadz, sesungguhnya engkau mengajukan pertanyaan yang sangat besar. Maksudnya adalah pertanyaan yang sangat penting, tetapi banyak dilupakan manusia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjabaran tentang kandungan makna ayat yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja, yaitu hari yang pada waktu itu ditiup sangkakala lalu kamu datang berkelompok-kelompok. Apa yang dimaksud ayat ini? Maka Rasulullah menjelaskan, hai Mu'adz dan para sahabat-sahabatku, sesungguhnya ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kelak manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur akan mengalami berbagai macam bentuk, berbagai macam rupa dan kelakuan yang berbeda-beda. Terutama ada 11 golongan orang-orang kafir yang mereka memiliki corak yang macam-macam. Yang pertama, nanti ada orang dibangkitkan dari alam kubur saat menghadap pengadilan Allah di Yaumul Mahsyar, itu dalam bentuk tanpa tangan, tanpa kaki. Siapa orang ini? Yaitu orang yang ketika di dunia senangnya membuat atau menyakiti tetangganya atau jirannya. Jadi bagi kita yang hidup di akhir zaman ini menjadi sebuah pelajaran bahwa tetangga kita itu akan menjadi salah satu penentu nasib kita saat kita bangkit dari alam kubur. Karena itu, saudaraku yang dirahmati Allah, terhadap tetangga kita dianjurkan untuk berbuat baik, tidak menyakiti. Banyak cara membuat tetangga kita tersakiti. Misalnya dengan ucapan, dengan tindakan, atau mungkin malah kadang-kadang hanya dengan bau masakan yang sedap yang kita tidak berbagi. Sebab itu banyak hadis menjelaskan tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Misalnya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fala yu'dzi jarahu." Barang siapa yang nyata-nyata beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia tidak menyakiti tetangganya. Bahkan secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya Abu Dzar, idza tabahta marakotan fa'akhir ma'aha wa ta'ahad jironaka. Hai Abu Dzar, apabila engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya dan perhatikanlah tetanggamu. Artinya bagilah tetanggamu. Ini yang pertama, poin yang pertama. Sekali lagi, nanti ada orang bangkit dari alam kubur dalam kondisi tanpa tangan, tanpa kaki. Dan itu menggambarkan orang-orang yang waktu di dunia suka membuat tetangganya tersakiti. Pendengar rahimakumullah. Kemudian yang kedua, baginda Nabi melanjutkan, kelak juga akan bangkit setelah alam barzah, alam kubur, yaitu orang bangkit dalam rupa, dalam bentuk babi. Siapa orang-orang yang kelak bangkit dalam rupa babi ini? Yaitu orang-orang yang waktu di dunia tarkus shalah, meninggalkan sholat 5 waktu. Ini menjadi catatan penting bagi seorang muslim, khususnya orang-orang yang menyatakan dirinya Islam. Kalau dia ingin bagaimana nanti tidak termasuk gulungan babi, hendaknya dia menjaga sholat 5 waktunya dalam kondisi apapun. Karena sholat 5 waktu sebagaimana kita ketahui akan menjadi sebuah ciri khas bagi seorang muslim, identitas seorang muslim,
menjadi tanda bahwa dirinya benar-benar Islam. Saking begitu pentingnya sholat 5 waktu, dalam kondisi perang pun di sana masih disyariatkan menegakkan sholat 5 waktu. Bagaimana dalam kondisi lapang, dalam kondisi tidak ada uzur? Tentu kita harus lebih hati-hati untuk menjaganya. Kemudian yang ketiga, ya saudaraku yang dirahmati Allah, nanti juga ada manusia itu bangkit dalam kondisi perutnya sebesar gunung. Kemudian di dalamnya dipenuhi dengan ulat dan kala. Siapa orang seperti ini? Yaitu orang-orang yang waktu di dunia, dia diamanati Allah harta yang cukup, tetapi dia enggan membayar zakat. Ini juga menjadi persoalan umat akhir zaman. Bagaimana ketika kita bersusah payah, bersungguh-sungguh untuk mendapatkan harta. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan upaya itu, sehingga harta kita tercukupi. Sudah sampai nisab misalnya. Apakah ada kepikiran dalam diri kita untuk mengeluarkan zakatnya? Jangan pernah kita salah. Jangan pernah berbangga dengan harta yang melimpah ketika di dalamnya tidak kita keluarkan kotorannya, yaitu zakatul mal. Ini menjadi pesan penting bagi kita yang diberikan Allah kecukupan rezeki, kecukupan harta. Sebelum masa itu sangat mengerikan dan menjijikkan. Yang keempat, saudaraku yang dirahmati Allah. Kelak ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur, ada juga pemandangan di mana ada golongan manusia keluar darah dari mulutnya. Dan ini tidak pernah berhenti. Siapa orang-orang yang dibangkitkan dalam kondisi mulutnya penuh darah ini? Penjelasannya adalah orang-orang yang waktu di dunia, dia melakukan profesi sebagai pedagang, tetapi dia curang. Dengan lisannya dia menipu pembeli. Bahkan dengan tindakannya dia mengurangi takaran atau timbangan. Maka kita ingatkan para pelaku usaha, saudara-saudaraku para pedagang, hendaknya berlaku jujur. Sebab ucapan kita, perilaku kita ketika kita tergiur untuk mendapatkan laba untung yang besar, sehingga melakukan tindakan-tindakan nista, akan berakibat buruknya nasib kita kelak setelah kita bangkit dari alam kubur. Yaitu akan keluar dari mulut para pedagang yang curang itu darah yang tiada berhenti. Di dalam surat-surat Al-Quran, atau dalam ayat-ayat Al-Quran, misalnya dalam Quran surat Al-Mutaffifin misalnya, di sana secara jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bagi orang-orang yang curang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza ktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum awazzanuhum yukhsir. Celaka orang-orang yang curang. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang ketika menakar untuk dirinya sendiri, dia minta ditambah-tambah, dia minta dilebih-lebihkan. Tetapi kalau menakar untuk orang lain, dia berupaya mengurangi atau mencatut. Ini hati-hati, terutama bagi saudara-saudaraku yang memiliki profesi sebagai pedagang. Pendengar setia rahimakumullah. Kemudian yang kelima, bahwa nanti juga akan ada satu pemandangan di mana ada manusia bangkit dari alam kubur dengan kondisi seluruh badannya, seluruh tubuhnya mengeluarkan bau yang tidak sedap atau bau yang busuk. Siapa orang ini? Yaitu menggambarkan tentang orang-orang yang waktu di dunia, yaitu senang menyembunyikan perbuatan maksiat, takut dilihat manusia, tetapi tidak takut dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga sekarang terjadi. Bagaimana orang ketika di depan manusia dia tampilkan hal yang baik, tetapi ketika dia jauh dari pandangan manusia, dia melakukan perbuatan-perbuatan yang nista. Ini nanti akan mendapatkan ancaman dengan kondisi yang naudzubillah min dalik, seluruh tubuhnya
akan mengeluarkan aroma bau yang sangat busuk. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang keenam, nanti ada lagi keadaan manusia bangkit dari alam kubur dalam keadaan kepala terputus dengan badan. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan ada orang kepalanya terlepas dari badannya? Siapa orang ini? Yaitu orang-orang yang waktu di dunia ia memberikan kesaksian palsu. Dia tahu masalah itu, tetapi dia dengan kedustaannya memberikan kesaksian palsu. Dan ini terjadi sekarang. Bagaimana kasus-kasus kriminal misalnya. Di sana ada ketidakjujuran. Misalnya kasus tentang pembunuhan. Banyak saksi yang berdusta. Bahkan banyak pelaku yang dengan berbagai macam cara menutupi kebenaran. Maka hati-hatilah. Kalau Anda hari ini bisa lolos dari jeratan hukum karena kedustaan Anda, maka Anda siap-siaplah untuk menunggu nanti ketika bangkit dalam keadaan tanpa kepala atau kepala Anda terlepas dari badan. Saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian yang ketujuh, ada lagi pemandangan yang sangat tidak menyenangkan, yaitu ada manusia bangkit dalam kondisi tidak berlidah dan mulutnya keluar dalam bentuk nanah juga darah. Siapa orang-orang yang ketika bangkit dari alam kubur tanpa lidah dengan kondisi mulut penuh darah dan nanah ini? Yaitu orang-orang yang waktu di dunia dia enggan memberikan kesaksian di atas kebenaran. Ini ada satu kemiripan dengan poin yang keenam, yaitu orang-orang yang menyembunyikan kebenaran sementara dia tahu bahwa itu hal yang benar. Sekarang juga banyak terjadi kehidupan hari ini. Tahu, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Hadirin dan pendengar setia yang saya hormati, kemudian yang kedelapan. Di antara golongan orang-orang kafir yang nanti juga perlu kita ketahui adalah di mana mereka nanti akan bangkit dalam keadaan terbalik. Di mana kaki sebagai kepala, kepala sebagai kaki. Siapa mereka ini? Yaitu para pelaku pezina dan dia mati sebelum dalam keadaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kesembilan, ada lagi manusia bangkit dengan wajah hitam, bermata biru, dan perutnya dipenuhi dengan api yang menyala-nyala. Siapa lagi manusia seperti ini? Yaitu orang-orang yang waktu di dunia dia memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar. Hati-hatilah siapapun yang diberikan amanah untuk mengurus harta anak yatim. Jangan sekali-kali kita menggunakan siasah kita untuk mengelabui atau mengambil harta mereka. Kemudian yang ke-10, ada lagi manusia bangkit, kulitnya penuh dengan penyakit kusta dan sopak, penyakit kudis, dan seluruh penyakit kulit yang menempel dalam tubuhnya. Siapa orang ini? Ini menggambarkan tentang orang-orang yang waktu di dunia uququl walidain, yaitu orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Hati-hatilah kita sebagai anak. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh ketika kita harus melukai hati kedua orang tua kita. Kemudian yang ke-11, terakhir, golongan orang-orang kafir ini nanti akan bangkit dalam bentuk matanya buta, kemudian giginya seperti tanduk, dan menjulur, menjuntai hingga ke perut, dan dari perut dan pahanya keluar kotoran yang menjijikkan. Siapa orang seperti ini? Yaitu mereka-mereka yang waktu di dunia kegemarannya minum minuman keras dan dia mati sebelum bertaubat. Inilah 11 golongan orang-orang kafir yang nanti akan dibangkitkan setelah
di alam barzakh, di alam kubur, dengan kondisi yang sangat menjijikkan dan mengerikan. Pendengar rahimakumullah, tinggal satu golongan ke-12, yaitu golongan yang dibangkitkan dari alam kubur dalam bentuk wajah berseri-seri seperti bulan purnama. Dia meniti sirat secepat kilat, dan ini menggambarkan orang-orang yang waktu di dunia gemar melakukan amal soleh, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga hukum-hukum Allah, dan dia mati dalam keadaan menyerah kepada Allah dan bertaubat. Saudaraku, pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, mudah-mudahan sedikit renungan pagi ini akan memberikan satu nilai bagi kita, perlunya hati-hati kita di dalam mengelola kehidupan kita, ucapan, tindakan, dan semua hal yang nanti akan berdampak setelah dibangkitkan dari alam kubur. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekiranya ada penyampaian yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Silahkan bagi pendengar yang ingin menambahkan, menyempurnakan dengan senang hati. Kami serahkan kepada Mbak Irma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.